Sebenarnya gue kaget banget pas ngelihat hasil survei LSI kemarin. Karena kebetulan ada temen gue yang ikutan di survei. Dan dodolnya gue baru tahu kalau dia tuh ngedukung Dharma. Pas yang gue tanyain alasannya apaan, kata dia karena kalau ngedukung Mas Pram, dia udah pasti menang. Karena dua paslon lainnya itu nggak satu level sama Mas Pram. Nggak tuh orang? Oke, gue langsung mulai aja ya. Sebenarnya gue kaget banget pas ngelihat hasil survei LSI kemarin. Karena kebetulan ada temen gue yang ikutan di survei. Dan dodolnya gue baru tahu kalau dia tuh ngedukung Dharma. Pas yang gue tanyain alasannya apaan, kata dia karena kalau ngedukung Mas Pram, dia udah pasti menang. Karena dua paslon lainnya itu nggak satu level sama Mas Pram. Nggak tuh orang? Tapi dari hasil survei itu, gue mendadak langsung riset lagi tentang Jakarta sekarang-sekarang ini. Karena emang itu kebiasaannya gue sebelum beropini di depan publik. Nah, menurut gue, warga Jakarta yang sekarang itu udah beda jauh mindsetnya dibandingkan mindset warga Jakarta tempo dulu. Proses kedewasaan dan kematangan pola pikir dalam hal politik itu udah mulai kebuka. Dan itu berpengaruh banget sekarang. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena komposisi warga Jakarta saat ini tuh didominasi sama anak milenial, terus anak Gen Z, dan yang terakhir adalah Gen X. Dan mindset anak-anak zaman sekarang itu lebih kritis, lebih rasional, dan logis dalam berpikir dibandingin sama generasi sebelumnya. Dan itu keren. Nah, kalau dalam persenan, komposisinya adalah 24% milenial, Gen Z-nya 23%, dan Gen X-nya 22%. Khusus untuk Gen X ini, walaupun masih banyak yang berpikiran old school lah gitu. Tapi setidaknya mereka masih bisa pakai rasionalitasnya dalam berpikir ataupun nentuin pilihan politiknya. Asalkan ada alasan yang kuat kalau paslon tertentu jauh lebih baik dalam segala hal dibandingin sama paslon lain. Mereka pasti bakal milih ke sana. Itu artinya komposisi tiga generasi itu adalah 69% dari total penduduk Jakarta yang berusia produktif. Jadi, kalau sama mereka, better nggak usah banyak bacot yang muter-muter dan jangan ngebohong. Karena ntar pasti kebongkar aja sama mereka. Entah dibongkar jejak digitalnya ataupun rekam jejak karir politiknya. Nah, tipikal generasi 69% yang tadi gue sebutin itu nggak suka banget basa-basi. Apalagi kalau sampai pas pemilihan, mendadak ada yang ngasih duit serangan fajar. Nah, tuh hati-hati aja dah. Karena pasti itu bakalan mendadak viral di sosmed. Auto hancur aja itu reputasi lu. Jadi jangan ngeremehin kondisi itu. Apalagi kalau lu bikin janji politik selama kampanye yang nggak masuk akal, jangan harap dipilih. Itulah alasan kenapa rating dan survei Mas Pram naik terus. Karena Mas Pram itu tahu poin-poin penting yang harus diberesin secara rinci dan detail untuk Jakarta. Bukan cuma sekedar pakai lip gloss, biar bibir glowing doang, terus bilang, saya akan beresin Jakarta. Lah, programnya aja nggak jelas, terus apa yang mau dikerjain? Ditambah lagi, pakai acara mengklaim program gubernur sebelumnya sebagai program dia, terus nyomot program paslon lain. Nah, itu kesalahan fatal banget. Sama aja kayak lu mau presentasi proyeknya lu ke para investor. Para investor itu pasti bakalan nanya segala macam kemungkinan yang terjadi selama proses dari A sampai Z. Dan ngeliat seberapa siapnya lu dengan kondisi terburuk itu. Kalau sampai hal-hal detail semacam itu aja nggak kepikiran, berarti lu nggak serius untuk proyek itu. Nah, itulah yang terjadi dengan Mas Pram. Dia benar-benar tahu apa sebenarnya permasalahan Jakarta. Dan kalaupun ketemu problem di tengah jalan, dia udah ready dengan banyak backup plan. Itulah alasan kenapa rating Mas Pram terus naik. Dan itulah alasan kenapa warga Jakarta banyak yang percaya dan mutusin untuk menyukai sosok Mas Pram dan Bang Dul. Ingat, anak-anak zaman sekarang itu kalau menurut gua
adalah generasi yang blak-blakan dan nggak suka basa-basi. Kalau suka, ngomong suka. Kalau nggak, ya langsung bilang nggak suka. Dan itulah yang terjadi di dalam kubu pendukung Anies sekarang. Masa pendukung Anies itu rata-rata anak-anak Gen Z dan milenial. Mereka nggak ngeliat ada celah yang nggak beres dalam setiap programnya Mas Pram. Karena semuanya dirinciin secara detail. Efeknya apaan coba? Akhirnya mereka mutusin untuk ikut ngedukung Mas Pram dan Bang Dul. Keren nggak tuh? Seperti yang gue bilang tadi, ada perubahan dalam pola pikir warga Jakarta zaman sekarang. Mereka pengen Jakarta beneran nyaman untuk semuanya. Bukan sekedar gimmick untuk nyari simpati warga dan pas giliran udah naik jadi gubernur malah bertolak belakang semua dengan apa yang udah direncanain pas kampanye. Nah, masih belum kelar gerakan dukung Mas Pram dari kubu pendukung Anies, ada lagi yang bikin kaget. Pentolan Persija mutusin untuk ngedukung Mas Pram. Nah, untuk yang ini jujur gue agak kaget. Pas tahu kalau pentolannya Persija bisa terang-terangan kasih dukungan ke Mas Pram. Karena dari obrolannya gue sama teman-teman yang kebetulan adalah pecinta fanatik ya Persija, mereka itu tidak mau sepak bola dicampur dengan politik. Tapi masalahnya, sampai detik ini mereka tuh kurang dapat support dari Pemda untuk memfasilitasi mereka biar berkembang. Kandang atau markas sendiri aja nggak punya. Dan mereka sama sekali nggak mau mempercayakan Persija ke Ridwan Kamil yang notabene adalah pendukung fanatiknya Persib Bandung yang merupakan musuh bebuyutannya Persija. Satu-satunya harapan mereka ya Mas Pram dan Bang Dul untuk ngebangun Persija Jakarta. Sekaligus ngarep JIS bisa beneran jadi home base atau kandangnya Persija ke depan. Kebetulan Mas Pram juga emang pendukung garis kerasnya Persija. Nah, itu poin yang penting juga kan. Dan hampir semua tokoh politik di Indonesia itu kenal Mas Pram. Sekali dia janji, pasti ditepatin. Whatever it takes. Makanya bisa dibilang dia hampir nggak ada musuh. Karena selama berkarir politik, hampir semua tokoh politik di Indonesia berhubungan baik sama Mas Pram. Selain dia komit, dia juga jujur dan apa adanya. Kalau menurut dia ada kemungkinan bisa dia bantu, pasti dibantu maksimal. Nah, dengan semua kondisi itu, gue bisa menyimpulkan. Berarti pencitraannya Ridwan Kamil nggak berlaku di Jakarta. Alias gagal total. Sekaligus ngebuktiin koalisi gemuk 14 parpol itu nggak menjamin bisa dapetin suara warga Jakarta. Semua itu karena kompleksitas yang ada di Jakarta. Nggak gampang untuk ngurus Jakarta. Dan nggak gampang juga untuk membodoh-bodohi warga Jakarta saat ini. Berkat karakter kritis, logis dari anak milenial, Gen Z, dan Gen X-nya. Itulah poin plusnya Jakarta sekarang. Ditambah lagi, nah kalau yang ini beneran bikin gue kaget. Biasanya kan tim ses itu yang nyediain APK, alat peraga kampanye. Terus disalurin ke relawan di berbagai daerah untuk dipasangin di daerahnya masing-masing. Nah, karena emang kondisi logistiknya Mas Pram dan Bang Dul bisa dibilang terbatas dan pas-pasan, warga Jakarta sendiri yang inisiatif nyetak banner sendiri, pasang sendiri, nyetak kaos sendiri, terus dibagi-bagiin sendiri di lingkungannya masing-masing. Jadi, APK yang lu lihat di sekitar lingkungan lu itu, sebagian besarnya merupakan dari inisiatif para relawan sebagai bentuk support terhadap Mas Pram. Bahkan katanya tim ses Mas Pram, itu mereka tuh bingung. Emang kita pernah ya cetak banner itu? Dan lucunya, kebingungan itu nyampe ke Mas Pram. Dan Mas Pram sendiri juga bingung. Nah, ya itu semua mungkin disebabkan karena keterbatasan logistik. Itu aja permasalahannya. Mereka malah nyetak sendiri dan bagi-bagiin sendiri. Apa namanya kalau bukan keren? Dan itu artinya apa? Mas Pram adalah harapan baru warga Jakarta. Mas Pram adalah bagian dari warga Jakarta.
Warga Jakarta udah yakin 100% Mas Pram bisa ngeberesin Jakarta. Makanya mereka bisa bergerak sendiri-sendiri tanpa dikomando. Dan itulah alasan Mas Pram dan Bang Dul adalah yang terbaik untuk Jakarta. Karena itu menyalahlah Jakartaku. Apa lo?